Ngeri, pria ini temukan benda yang bisa renggut nyawanya saat gali liang kubur. Seorang penggali kubur di Kampung Warungawi, RT 1 RW 7, Desa Bonjongkoneng, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, dikagetkan dengan temuan benda menyerupai mortir. Benda menyerupai mortir tersebut ditemukan pada Selasa. Mortir itu ditemukan ketika warga tengah menggali kubur sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat di kedalaman sekitar 1 meter. Ini pas gali kubur, nemu benda yang mencurigakan. Ternyata mortir sudah berkarat. Untung enggak meledak kena cangkul, tutur Jana Sunaria, salah seorang penggali kubur. Kepala Bagian Operasi Satuan Resensi Kriminal Polres Cimahi, Ibtu Cipto Dwi Laksono, membenarkan temuan mortir tersebut. Benda tersebut sudah diamankan tim Gegana Brimob Kepolisian Daerah Jawa Barat. Intinya ditemukan warga yang awalnya mereka sedang gali kubur. Ditemukan benda serupa mortir kedalaman 1 meter, ujarnya. Dikatakannya, mortir tersebut berukuran panjang 40 cm. Dari bentuk dan jenisnya, kemungkinan mortir tersebut merupakan peninggalan dulu dan masih aktif. Setelah dicek tim Gegana, mortir tersebut masih aktif. Sudah dibawa tim Gegana dan dilakukan peledakan, tungkasnya. Sebuah fenomena langka dan bersejarah baru saja ditemukan di wilayah sekitar menjadi ibu kota negara yang baru di Sepaku, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Fenomena tersebut yakni tim ilmuwan arkeologi nasional yang berhasil menemukan berbagai peninggalan prasejarah di situs Gua Pangeran di wilayah Kalimantan Timur. Diketahui bahwa tempat ditemukannya benda bersejarah tersebut tak jauh dari wilayah yang akan menjadi ibu kota negara yang baru di Sepaku, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Kami temukan berbagai peralatan prasejarah dari batu, tulang, dan kerang. Terang Ketua Tim Arkenas Profesor Hari Truman Simanjuntak kepada wartawan dalam siaran persnya. Dikutip kabar Besuki dari laman PMG New pada 31 Mei 2021. Selanjutnya, dalam penemuan tersebut terdapatlah alat prasejarah itu, diantaranya tulang yang dibentuk seperti spatula. Diketahui bahwa para peneliti menemukannya usai ekskavasi atau penggalian secara cermat sejumlah bagian di Gua Pangeran. Menurut keterangan dari Simanjuntak, temuan itu menunjukkan kemungkinan beradaban manusia telah tinggal di kawasan ujung barat laut Teluk Balikpapan tersebut. Namun jika diteliti berdasarkan peralatan yang ditemukan dan lokasi ditemukannya, yaitu di Gua Kars, diperkirakan berasal dari zaman batu atau masa praaksara, kira-kira 10.000 tahun yang lalu. Di masa itu manusia masih mengumpulkan makanan dari alam dan masih tinggal di dalam gua-gua. Selain itu, menurut Simanjuntak, temuan di Gua Pangeran sangat lengkap karena ada peralatan dari batu, ada yang dari tulang. Alat-alat itu disusun dibuat rapi. Tak hanya itu, tim penyelidik juga menemukan tulang manusia, yaitu tulang lengan. Ada juga ditemukan sisa-sisa pembakaran atau semacam perapian yang diduga untuk berdiam ataupun memasak makanan. Alat-alat batu yang mereka ambil, kemungkinan besar batunya didapat dari sungai, dibawa ke gua, dikerjakan dijadikan alat, sambungnya. BPBD DKI Jakarta memperkirakan terjadinya potensi gerakan tanah di beberapa wilayah ibu kota. Tidak hanya bahaya COVID-19, masyarakat Jakarta pada bulan Juli 2021 ini harus lebih meningkatkan kewaspadaan diri. Pasalnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta memperkirakan akan terjadinya potensi gerakan tanah di beberapa wilayah di ibu kota. Perakiraan tersebut dibuat berdasarkan hasil tumpang susun dari peta zona kerentanan gerakan tanah dengan peta perakiraan curah hujan bulanan. Hal tersebut disampaikan BPBD DKI Jakarta melalui akun Instagram resmi mereka pada Selasa.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, BPBD menyebutnya beberapa wilayah Jakarta termasuk dalam zona menengah gerakan tanah. Pada zona menengah dapat terjadi gerakan tanah jika curah hujan di atas normal, katanya. Menurut BPBD, potensi gerakan tanah tersebut berpotensi di daerah-daerah yang berbatasan dengan lembah sungai, gawi tepi jalan, atau jika lereng mengalami gangguan. Wilayah-wilayah yang memiliki potensi gerakan tanah terdiri dari 8 kecamatan di Jakarta Selatan dan 2 kecamatan di Jakarta Timur. Kecamatan-kecamatan tersebut yaitu Cilandak, Jagakarsa, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Mampang Perapatan, Pancoran, Pasar Minggu, dan Pasanggerahan di Jakarta Selatan. Sementara itu, 2 kecamatan lainnya yang terdapat di Jakarta Timur yaitu Keramat Jati dan Pasar Rebo. Seluruh camat yang memiliki potensi gerakan tanah dihimbau untuk selalu waspada dan memberikan penyuluhan terhadap masyarakat untuk menghadapi potensi gerakan tanah. Untuk itu, kepada lurah dan camat dihimbau untuk tetap antisipasi adanya potensi gerakan tanah pada saat curah hujan di atas normal, katanya. Diketahui, setiap tahunnya permukaan tanah di Jakarta terus mengalami penurunan yang sangat mengkhawatirkan. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Badan Geologi Kementerian ESDM, permukaan tanah di Jakarta telah turun sampai 40 meter sejak 2013 lalu, yang telah terjadi sejak ratusan tahun lalu. Hal tersebut disebabkan oleh pengeboran sumur air tanah di ibu kota yang sudah terlalu berlebihan, sehingga membuat kandungan air di pori-pori tanah berkurang. Selain itu, semakin berkurangnya lahan terbuka hijau yang digantikan dengan kawasan bisnis dan pemukiman semakin membuat beban permukaan tanah Jakarta semakin berat. Bila hal tersebut terus dibiarkan, bukan tidak mungkin dalam beberapa waktu ke depan, Jakarta akan amblas dan berada di bawah permukaan laut. Hal tersebut kini sudah terlihat di pesisir utara Jakarta, di mana beberapa pemukiman sudah mulai terendam bahkan tenggelam oleh air laut.